A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, taat kita ini adalah rezeki, Pak. Jadi kalau kita hari ini secara hitung-hitungan atau kalkulasi kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu, itu rezeki bagi kita. Jadi bukan berarti kita melihat bahwa setelah saya sholat rezeki saya apa gitu. Jadi bukan begitu cara bertanyanya. Itu pertanyaannya kurang pas. Karena kalau pertanyaannya begitu, kita anggap sholat ini adalah satu pekerjaan yang harus kita kerjakan dan Allah harus segera membayarnya gitu. Kalau nggak dibayar kita bisa jengkel sama Allah. Ya Allah, kenapa itu orang nggak sholat kau beri banyak rezeki, saya sholat ini kok gini-gini aja nih hidup saya ini. Memang kalimat ini tidak kita ucap lewat lisan kita, tapi sering bermain dalam pikiran dan angan-angan kita. Ya Allah, saya sholat. Katanya orang sholat itu diberi perlindungan. Orang sholat itu tercegah pada kemungkaran, pada fahsya, kekejian. Tapi kenapa kelihatannya saya yang sholat keapesan itu banyak di diri saya. Pertanyaan-pertanyaan gini secara tersirat sering muncul. Nah kalau tidak muncul alhamdulillah. Tapi kita suka lupa bahwa salah satu grade-nya orang-orang beriman itu adalah ujian yang dihadapkan kepada kita pada urusan-urusan yang kita sangka orang yang tidak diuji, kita yang diuji. Padahal terbalik, Pak. Orang yang diuji, kita tidak diuji gitu. Saya yang diuji Ustaz itu ece-ece aja. Apa ujian Anda? Tidak ada duit. Kalau nggak ada duit, masih sholat nggak? Masih Ustaz. Berarti Anda tidak diuji. Karena ujian yang berat itu ada duit nggak mau sholat. Namanya istidraj, Pak. Ngeri itu. Jadi justru ujian yang paling berat kepada orang-orang yang sedang tenang, Pak. Karena ketenangan itu membuat manusia cenderung lalai. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika dia mengatakan amanna, aku beriman kepada Allah, fahum la yuftanun, maka dia tidak diuji? Enggak mungkin, Pak. Tapi jenis ujiannya jangan kita yang buat, Pak. Kadang-kadang begini ya, karena kita merasa kita pintar, kita ini mendikte Allah pada semua urusan ujian, Pak. Ya Allah, sakit itu ujian, tak punya uang itu ujian, kena marah itu ujian. Itu kan kata akal kita. Allah kan nggak kayak gitu. Kenapa Allah nggak kayak gitu? Karena Allah al-mukhalafah lil hawadis. Dia nggak sama dengan yang dia ciptakan. Jadi kita tidak perlu memprediksi Allah pada ruang mana. Tidak perlu. Kerja kita ini ikhtiar aja. Hasilnya Allah yang punya. Ya. Jadi kalau bahasa saya selalu bilang kita ini hanya bisa melakukan hal yang teknis. Kebetulan minuman belum ada di sini. Ini bukan minta minuman ya. Saya bisa contoh minuman misalnya. Begitu ada minuman di sini, saya angkat minuman itu. Terus saya tanya kepada orang yang lihat, menurut Anda saya minum atau enggak? Lalu ada yang bilang, Anda minum Ustaz. Saya taruh minumannya. Saya bilang saya enggak minum. Atau sebaliknya, Anda tidak minum Ustaz. Saya minum. Artinya pilihan minum atau tidak minum itu kemampuan saya. Ya, itu urusan saya. Di mana urusan Allah? Kan begitu ini nanti pertanyaannya. Urusan Allah setelah kita selesai minum, apakah air yang kita minum itu membuat kita sehat, membuat kita taat, membuat kita baik,
membuat kita orang itu udah nggak urusan kita, baru datang minumnya, alhamdulillah. Jadi maksud saya berarti kerja kita hanya teknis, Pak. Hasil enggak, Pak. Ada orang begitu minum lalu dia terselak gitu. Akhirnya sakit, dia punya tenggorokan. Artinya dia tidak mampu mengantisipasi bahwa minuman itu tidak membuat dia sakit. Sama kayak orang bekerja, Pak. Nanti kalau saya bilang, kalau kerja aja lah. Gimana hasilnya? Ya hasilnya terimalah. Cuman 1 juta limpul hasilnya, Ustaz. Cemana saya mau hidup, Ustaz? Gawat ini, Ustaz. Waktu dia ngomong gawat, masih hidup dia, Pak. Artinya selama ini dia sudah melewati hidup dengan 1 juta limpul tiap bulan. Cuman dia sering oyong karena ekspektasi dia pada ruang gembira itu orang lain, bukan dia gitu. Paham gak kira-kira ya? Kita ini sering marah kepada diri kita yang pas-pasan, dan kita menyangka hidup orang yang tak pas-pasan jauh lebih gembira dibanding kita, padahal kita sampai hari ini masih hidup, Pak. Bisa nggak mengukur nikmatnya dari situ gitu maksud saya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Begitu toh? Wadduha. Sungguh kata Allah, kau nanti akan aku kasih karunia, yang karunia itu kau ridho menerimanya. Ridho itu makom tertinggi, Pak. Ridho itu makom tertinggi. Jadi kalau ada tawakal itu masih di bawah ridho lagi. Karena tawakal itu masih punya ekspektasi terhadap hasil. Ya, saya sudah bekerja, Ustadz. Saya sudah ujian, Ustadz. Tadi malam saya menghafal. Insya Allah hasilnya baik. Nah, itu tawakal. Tapi kalau orang ridho, dia berhenti punya ekspektasi terhadap urusan dunia. Kenapa? Radiyallahu anhum wa radu an. Zalika liman khosyiya rabbah. Itu enak kali ayat itu, Pak. Ayat itu simbiosis, Pak. Kata Allah, radiyallahu anhum. Allah ridho kau jadi makhluknya, tapi kau juga harus ridho Allah jadi Tuhanmu, begitu. Nah, ini problemnya. Allah ridho kita jadi makhluknya, kita nggak begitu ridho. Ridho Ustaz, itu kan cakap Ustaz aja. Nggak ridho. Ridho Ustaz, enggak. Apa buktinya? Buktinya kau masih berkeluh kesah pada yang ada. Padahal banyak orang tak berkeluh kesah pada yang tidak ada. Paham nggak kira-kira, Pak? Iya kan? Ada orang, Ustaz, udah pening kepalaku ini. Kenapa? Tinggal 500.000 duitku ini, Ustaz. Dia ngomong gitu, Pak. Di samping orang yang duitnya tinggal goceng. Paham gak kira-kira? Apa kata orang yang tinggal punya goceng? Mak, keren kali, wak nih, 500.000 duitnya. Nah begitu. Kita ini apa ya? Lebay gitu. Lebay. Padahal kita masih bisa hidup, tapi kita ini pura-pura sok tersiksa gitu ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Sungguh kau sebenarnya sudah menikmati hidupmu. Yang sering saya kasih contoh itu kan begitu. Seorang suami merepet dia kepada bininya. Kau ini telur aja kau kasih aku lauk. Semalam telur, tadi siang telur, kemarin telur. Lama-lama kayak telur muka aku kau buat nih. Si telur aja. Kan banyak aku kasih kau belanja. Kenapa sih telur aja lauknya? Waktu dia ngomong telur-telur itu, dia sudah 3 kali tambuh makan, Pak. Itu problemnya. Dia mencaci telur itu padahal dia makan berulang-ulang dengan telur itu. Sama kayak kita, datang orang ke rumah, ya kan, asal datang ke rumah, aduh Ustaz, rumah saya panas Ustaz, enggak ada AC Ustaz, enggak bisa beli AC Ustaz, mahal AC Ustaz, aduh, awak stres nengok dia, padahal dia sudah hidup di rumah itu 15 tahun tak ber-AC, alhamdulillah hidup dia sampai hari itu, Pak. Nah, jadi berarti kan kau tahan gitu, cuman kau pura-pura nggak tahan, itu aja problemnya, Bapak Ibu, ya. Nanti kita kasih kata kuncinya ya. Kata kuncinya begini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tolong jangan dianggap ini hiburan. Itu kan hiburan Allah saja kepada. Enggak. Tidak ada satu manusia pun lahir ke muka bumi ini sampai dia wafat kecuali Allah sudah pastikan rezekinya secara teknis di dunia. Titik. Itu satu ya. Yang kedua, tidak ada satu orang pun merusak rezeki orang lain
di muka bumi ini. Bahkan seorang anak tidak pernah merusak rezeki ayah dan ibunya. Tidak pernah. Merusak, Ustaz, anakku kuat kali minum susu, pening juga kepalaku beli susu ini. Enggak, jangan pening kau. Karena Allah sudah titipkan rezeki beli susu anak di dirimu. Jangan pelit. Kalau kau pelit nanti rusak berkahnya rezeki. Peninglah Ustaz. SPP udah berapa sekarang? Siapa suruh kau punya anak? Makanya kasih SPP-nya. Udah oyong nih Ustaz, carilah keluar rumah. Masa jam 4 pulang? Pulangnya jam 9 malam baru keren. Maaf ya Pak, agak kasar omongan saya. Tapi kita sering merasa tak berhasil Allah menggembirakan kita karena kita menyangka Allah tak besarkan rezeki kita, padahal ikhtiar kita tidak sempurna. Kenapa harus ikhtiar? Karena lagi-lagi nanyanya gitu. Kalau Ustadz bilang Allah sudah tetapkan rezeki kita, kenapa harus ikhtiar? Sama kayak minum tadi saya bilang. Ya, kalau saya haus, maka usaha saya apa, Pak? Kalau saya haus, usaha saya minum dong. Jadi kalau bilang, Ustadz gini, kalau Allah izinkan saya tidak haus saya. Padahal saat itu dia haus, itu namanya ngeyel, Pak. Nggak boleh ngeyel. Ya usahalah, ambil minumnya. Minumkan kepada kepada dirimu, hilangkan rasa dahaga, dan kita minta kepada Allah agar apa yang kita minum itu menjadi nilai dan kekuatan kepada diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya ada satu doa yang menarik ya, diajarkan Rasulullah kepada Muaz. Doanya begini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mau ngajak kita berpikir agak logik dikit. Gini ya, untuk sampai kepada doa itu, pertanyaan perdananya begini. Ketika kita berdoa, apa kita posisikan doa itu? Sebagai apa doa itu kita posisikan? Ini penting, Pak. Kenapa? Karena banyak orang tak berenergi doanya, sehingga dia merasa doa itu hanya sesuatu yang formalitas saja hadir tuh. Sehingga akhirnya tidak ada efek kepada dirinya. Padahal doa itu adalah simbol baik sangka manusia kepada Allah, karena dia tetap berharap kepada Allah. Itu simbolnya. Makanya nggak boleh berdoa itu ecek-ecek dalam konteks merasa putus, Pak. Ini hajat kepada Allah secara vertikal, ini orang yang berdoa. Tidak ada daya sambungnya, tidak ada wayarnya. Sehingga doa itu sendiri, pengkabulan itu sendiri. Makanya kalau kita berdoa, tolong dinuranikan doa itu. Bukan hanya sekedar difikirkan, tapi menjadi model kehidupan kita setiap kita berdoa. Karena ekspektasinya kepada siapa? Kepada diri kita. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungi aku, ajari aku, beri aku petunjuk, beri aku panduan, zikrika, untuk terus mengingatmu. Zikrika dalam konteks apa? Dalam konteks perjalanan hidup kita ini tidak melenceng dari jalan Allah. Oke, ini sangat teoritik. Kayak mana kira-kira Ustadz? Gini ya, ada pemabuk, Pak. Mabuk aja kerja kawan nih, ya kan? Pemabuk senior. Dari buka pak tertua itu, dialah penghuni pertama di situ. Ya kan? Sampai udah 15 tahun ini dia termasuk yang senior lah di situ mabuk. Saat itu sudah hadir kepada dirinya rasa capek mabuk itu. Tapi dia sulit menghindari. Kenapa? Karena di sini tempat mabuk itu, pak tertua itu, rumah dia di ujung, jalan hanya satu. Artinya kalau dia lewat situ, mau tak mau dia singgah, gitu kira-kira. Kalaupun dia mau cari inisiatif lain, ada jalan setapak yang tak bisa dilalui oleh kendaraan, tapi itu mutar jauh untuk sampai kepada tujuan agar menghindari tempat mabuk tadi. Lalu ada namanya riyadhah. Dia menguatkan dirinya, melatih dirinya untuk, ya Allah, saya akan hindari itu gimana pun caranya. Akhirnya dia tapaki, Pak. Padahal biasa dia sini lewat naik mobil, naik motor gitu toh. Tapi sekarang karena dia berniat mengazamkan diri untuk tidak lagi mabuk dalam konteks ikhtiar ya. Kenapa? Karena nggak ada orang bisa instan, Pak. Begitu dia bilang, saya hari ini tidak mabuk, tiba-tiba tidak mabuk dia selama-lamanya, itu sulit, Pak. Maka harus ada ikhtiarnya. Apa ikhtiarnya? Ya dia jalan dari sini, Pak. Nah saat itu apa yang terjadi? Allahumma inni ala zikrika. Konteksnya apa?
menghindari diri dari kejahatan. Makanya saya punya teori yang sederhana, Pak. Kita ini sama jenis tubuh, matanya sama, hidungnya sama, mulutnya sama, telinganya sama, tapi kejahatannya berbeda-beda, Pak. Ya. Cuman jangan bilang kita tidak punya kejahatan, itu agak ngeri kita. Kalau ditanya siapa yang punya kejahatan, saya termasuk orang yang tunjuk tangan nomor 1, Pak. Tapi kejahatan yang saya rahasiakan, dan kita semua punya rahasia atas kejahatan kita. Selesai. Apa kejahatannya? Ya cross check lah kepada dulu. Saya pernah tanya sama mahasiswa saya, coba jawab, saya bilang, kalau Anda ketemu uang di pinggir jalan 5 juta, apa yang Anda lakukan kepada uang itu? Saya bilang, wah keren kali jawabannya, Pak. Saya akan cari siapa pemiliknya. Wah itu kan keren jawabannya itu. Saya akan berusaha agar orang yang punya kembali uang itu kepada yang memiliki. Oh keren kali jawaban itu, Pak. Tahu nggak kenapa jawaban itu keren? Karena belum terjadi, Pak. Maaf ya, kita main yang real aja nih, nggak usah pakai teori, Pak. Kalau udah terjadi, Pak, oyong juga itu, Pak. Ya kan? Walaupun agak panjang jenggotnya, oleng juga itu. Mak, 5 juta ini, Pak. Terpikir dia belum bayar SPP anaknya. Terpikir dia mau bayar bulanan uang sewa rumahnya. Terpikir, Pak. Kenapa? Karena setan itu lebih pintar dari seorang guru besar dalam konteks mengajak orang secara rasional untuk masuk kepada satu perbuatan. Jadi ingat ya, kalau dalam konteks yang lebih filosofis, kenapa manusia rela berbuat jahat? Karena kejahatan itu saat itu rasional. Kalau tidak rasional, tidak akan mungkin dia melakukan itu. Maka siapa yang membuat kejahatan itu rasional? Ya setan. Setan itu sebagai sifat, dia ajak kita berpikir, bro, ente itu umurnya udah 48, bro. Ya. Tidak pernah tinggal sholat 30 tahun. Kalau perkara 5 juta kau ambil, sikit itu. Ya kan? Nanti kalau ketahuan belakangan hari kau cicil, apalah sulitnya? Mainkan sikit. Gimana? Udah mulai kayak setan saya kan? Gampang, Pak, sulit. Jadi gimana, Ustaz? Makanya dirubah doanya. Gimana doanya? Ya Allah, walaupun kelihatan alim wajahku ini, tapi kalau urusan duit jahat aku nih, ya Allah. Jadi ya Allah, janganlah beri aku ujian yang berhubungan duit. Gawat aku nih, ya Allah, kalau ujiannya duit. Ngeri. Berani nggak doa kayak gitu? Kalau berani itu keren, Pak. Karena sifat doa membuka aib. Ingat itu. Ini enggak, kalau curhat buka aib. Curhat itu jangan buka aib, Pak. Kalau udah ketemu sama kawan, ini aku mau ngomong sama kau, ini sama kau aja nih ngomong, aku jujur aja, enggak ngomong yang lain. Tapi orang yang tadi itu udah ke 48 tuh yang bilang kayak gitu. Berarti kan udah 48 orang tahu problem dia. Kepada Allah buka aibmu, kepada manusia tutup aibmu. Begitu dia, Pak. Jangan terbalik. Kepada Allah, ya Allah, ini kali terakhir aku duha. Ini sudah tahun ke-5 aku duha ndak tinggal. Ini ancaman ini Allah. Kalau ndak juga kau kasih rezeki aku berhenti duha. Kayaknya ece-ece aja tawaran kau itu. Kenapa? Karena kita merasa pantas, itu problem, Pak. Padahal kepantasan itu tidak boleh dimiliki makhluk. Kenapa? Karena kepantasan awal dari kesombongan. Dan sombong itu sifatnya iblis. Wala tamshi fil ardi maraha. Maka apa yang dikerjakan iblis selama dia mengganggu manusia? Mengajak kita untuk sombong, Pak. Sombong itu jangan dianggap penyakit kecil, Pak. Pembunuh itu sombong, Pak. Tahu nggak kenapa pembunuh sombong? Karena dia tak menghargai hak hidup orang lain, makanya dia bunuh. Pencuri itu sombong, Pak. Kenapa dia sombong? Dia tak menghargai harta orang lain, makanya diambilnya. Berarti semua kejahatan awal penyakitnya adalah sombong. Jadi jangan dianggap remeh. Makanya kalau kita sudah mulai mengawali sombong dengan kepantasan, itu problem dasar, Pak. Maka bagaimana kerja setan tadi? Dia mengajak kita yang rasional. Dia kasih, brother, sedangkan di dalam hadis ada disebutkan, bahkan orang sebelum dicabut Allah nyawanya, dia bertaubat kepada Allah, maka dia diberikan Allah masuk kepada surga. Mak lengket betul di kepalanya itu. Tapi ingat, itu bukan memudah-mudahkan urusan. Itu the last choice pada urusan kesadaran kita di akhir hayat tentang kembali kepada Allah.
Jadi bukan meremeh-remehkan satu keadaan, itu logika terbalik, Pak. Ya. Kepada orang taat, apakah setan bekerja? Bekerja dong. Siapa bilang dia nggak bekerja? Bagaimana cara dia menggoda orang taat? Dibuatnya orang taat itu capek dengan ketaatannya. Dibuatnya orang taat itu merasa pantas atas ketaatannya. Gampang, Pak. Jadi sebenarnya kerja dia jauh lebih mudah. Kenapa? Karena dia hanya ganggu sikit aja. Ganggu sikit aja. Nah, maka ketika kita doa Allahumma a'inni ala zikrika, kita hadapkan begini, Pak. Ya Allah, saya ini bandel ya Allah. Dulu waktu muda disuruh mamakunya belajar ngaji, lari aja kerjanya, cabut, ya kan? Udah umur gini baru mau belajar alif-alif, ya kan? Kena idgham tak lurus, kena ikhfa rusak, kena izhar berantakan. Tak lurus bacaan Quran saya, tapi saya menyadari itu sebuah kesalahan. Maka ya Allah, berikanlah saya kekuatan di umur yang saya miliki bersisa. Beri saya sensitivitas untuk kembali kepada jalanmu dengan belajar. Makanya belajar itu menjadi kata kunci, Pak, keyword. Karena tidak boleh kita melakukan satu amal tanpa ada ikhtiar dengan belajar, tidak boleh. Walaupun dalam belajar itu lupa. Sama itu ada seorang mama pernah nanya saya, udah lama sebelum Covid. Ustadz, kalau Ustadz tanya berapa pengajian saya? Pengajian saya itu ada 18 katanya. Kalau Ustadz tanya berapa guru yang sudah saya pelajari? Lebih dari 10 katanya. Tapi Ustadz, kalau Ustadz tanya ilmu apa yang sudah saya dapatkan? Tak ada yang ingat saya Ustadz. Apakah saya orang yang rugi? Nah itu pertanyaannya. Nah lagi-lagi kita suka memberi sistematika. Begini ya, tahu itu ternyata instrumen dalam amal. Saya ulangi ya, tahu itu instrumen dalam amal. Untuk membuktikan bahwa itu instrumen, apakah orang tahu sudah pasti beramal? Gitu cara menjawabnya, Pak. Belum. Ada di kedai kopi ujung sana, bukan di dekat Al-Jihad, Pak, di ujung sana. Perkara berdebat tentang bagaimana cara sholat Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, hampir cekek-cekekan orang tuh di kedai kopi itu, ya kan. Menurut Imam Hanafi, menurut Imam Hambali, nggak bisa itu. Begitu dengar azan tak ada satupun yang sholat, Pak. Di sini nggak ada, Pak. Tenang, bapak-bapak ini zona aman semua ini. Artinya apa? Tidak semua orang tahu dia bisa melakukan. Maka saya katakan tadi, tahu itu instrumen. Apakah orang yang tahu bisa mengamalkan? Seyogianya iya, tapi tidak selalu iya, itu problemnya. Makanya adalah namanya al-ilmu bil ilmi, al-ilmu bil amal. Ada ilmu untuk pengetahuan, ada ilmu untuk implementasi amal. Jadi ada orang begitu diajarkan oyong kepala kawan tuh, ya kan. Habis itu aku pening kali Ustadz, jujur aja lah, tak apapun dibilang Ustadz tuh yang penting kalau ada duitku infak aku. Masuk waktu duha, sholat duha aku. Ada orang yang minta bantu, ku tolong. Udahlah gitu aja lah Ustadz. Karena teorinya gak apal aku. Itu namanya sudah sampai kepada amal. Hati-hati, Pak. Kadang-kadang Allah membayar kesungguhan orang yang belajar bukan ingat yang sempurna, tapi keluasan tubuh melakukan amal. Sakitnya kawan itu sebenarnya, kan, awak nengok dia pun awak yang sesak nafas. Ya, begitu naik di depan pintu, lambat jalannya, tengkak pula, ya kan, pakai kursi pula duduk. Kadang-kadang kasihan kali lah awak nih, udah payah ndak bisa berdiri, masih aja di masjid. Yang kasihan itu kau, bukan dia. Kau masih sehat, jarang-jarang di masjid. Dia itu masih udah sakit masih di masjid, kan. Kadang-kadang kita salah cara melihat, Pak. Begitu aja maksudnya. Tengok nih Ustaz, aku ini kawan nih karena udah pensiun ya ini di masjid nih. Coba belum pensiun dulu. Digosipinya pula orang pensiun itu. Iya kan? Mau dia pensiun gak pensiun, tidak urusanmu. Gak usah urus-urus itu. Perbaiki sholatmu. Udah, aku nih Ustaz karena cakap-cakap aja. Enggak bagus cakapmu. Falyakul khairon auliyasmut. Ngomong yang bagus. Kalau gak bagus diam aja. Karena diam itu, jadi diam itu ada dua, Pak. Ada namanya liyasmut as-somtu, ada namanya as-sukut, liyaskut. Makanya ada as-sukutu alamatur ridho, diam tanda
setuju. Itu dalam konteks orang yang melakukan transaksi atau akad. Makanya kalau ada seorang perempuan, maunya kau sama laki-laki ini? Mau nggak? Nah itu diam. As-sukutu alamatur ridho. Tidak ada jawabnya iya, tapi tanda dia setuju. Tapi kalau as-samtu, diam tak punya makna Pak. Orang tidur tak sadar, itu as-samtu namanya. Maka dalam hadis tadi Rasul mengatakan falyakul khairon aw liyasmut. Ngomonglah ngomong yang baik atau lebih bagus kau diam yang tak punya makna. Artinya lebih rendah orang ngomong tak manfaat daripada orang diam tak bermakna. Artinya begitu. Begitu kira-kira konteksnya. Jadi udah. Enggak Ustaz, gedek aja awak nengoknya. Masa baru pensiun dia ke masjid? Enggak usah, enggak urusanmu itu. Alhamdulillah dia datang ke masjid. Udah selesai. Bagaimana cara mengukurnya? Belum mati dia. Kalau belum mati dia, masih bagus dia datang ke masjid. Nah, jadi nggak usah urusi itu ya. Nah, itu. Bapak Ibu, kenapa saya katakan itu? Karena itu konteksnya Allahumma inni ala zikrika. Karena orang yang melibatkan diri untuk tetap berinteraksi dengan Allah, tak suka dia melakukan sesuatu yang tak punya manfaat. Tak suka dia. Jadi kalau orang tak merasa gembira hidup di dunia ini, maka dia akan cenderung lebih suka tidur dibanding sadar. Itu dia. Makanya ada di dalam satu kitab dalam kajian tasawuf katanya begini, ada satu nikmat kali, tapi nggak boleh kita cita-citakan. Ada satu nikmat kali, tapi nggak boleh kita cita-citakan. Apa itu? Modom, Pak. Tahu modom? Tidur. Jadi tidur itu nggak usah dicita-citakan, Pak. Kenapa? Karena nggak kau cita-citakan pun kau bakal tidur, ya kan? Apalagi tidur selama-lamanya. Jadi tidur itu konteksnya apa? Konteksnya capek, letih, tired. Makanya sering orang lebih merasa nikmat tidur yang tersender sebab rasa capeknya. 10 menit kurang 5 detik aja dia tidur, Pak. Tapi seolah memperbaiki seluruh rasa letih tulang-tulangnya. Dibanding orang yang sengaja aku tidur karena Allah Ta'ala, dibantainya jam 8 pagi sampai jam 12. Begitu bangun besakitan badannya semua. Kenapa? Karena memang tidur itu tidak esensi bagi orang yang hidup. Kalau hidup jangan tidur gitu maksudnya, Pak. Makanya kalau disebut terlalu gembira aku menikmati dunia ini sehingga tidur itu aku anggap sebagai sebuah kegelisahan. Makanya aku menyedikitkan tidur. Makanya para ulama mengawali bangun tidur di tengah malam karena dia merasa tidur itu sebuah kesia-siaan. Gitu kira-kira Pak terminologinya. Makanya banyak orang gembira qiyamul lail, Pak. Kenapa? Udah sampai faham tentang kenapa dia harus bangun tidur, Pak. Jadi itu bukan sebuah tanggung jawab. Cuman lah Ustaz, umur awak udah 63 nanti dibilang orang gak tahajud, apa pula kata orang. Enggak begitu, itu logikanya salah. Bentuk karakternya, bentuk tujuannya, nikmati, pelajari, biasakan, dan lihat bagaimana cara Allah menggembirakan engkau. Bangun lebih awal dan menikmati setiap tengah malammu sampai pada menuju subuh. Wah begitu kira-kira. Makanya jangan pernah marah sama orang bangun tahajud. Karena orang bangun tahajud itu dia lex spesialis, tidak lex generalis. Dia orang yang spesial. Kenapa? Karena dia berhasil membedakan dirinya dari banyak hajat manusia di tengah malam. Jadi enak-enaknya tidur itu jam 2 pagi itu, Pak. Jam 2, jam 3 itu enak kali tidur. Cobalah tes kalau nggak percaya. Dan disitulah ada qiyamul lail. Yang kedua, di jam berapa ini? Wah sedikit lagi ya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Syukrika itu ekspektasinya syukur, Pak. Apa ciri-ciri orang bersyukur? Ciri-ciri orang bersyukur itu adalah tak tertarik dia mengevaluasi. Itu ciri-ciri orang bersyukur. Tidak tertarik dia mengevaluasi. Ingat, syukur itu milik siapa? Syukur itu milik Allah, Pak, bukan milik makhluk. Jadi jangan bersyukur kepada makhluk. Enggak boleh, Pak. Walaupun dokter itu membantu engkau, jangan bersyukur kepada dia. Syukur kali aku dok. Jujurlah, kalau enggak ada dokter udah mati gue rasaku. Kalimat ini aman, tapi tidak nyaman. Kalimat ini aman tapi tidak nyaman. Bahaya, Pak. Kalau udah 1000 kali kau bilang begitu, ada andat dia. Seolah-olah engkau mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, hidupkan dokter ini, jangan matikan. Kenapa? Karena dia perpanjangan tanganmu di muka bumi ini. Wah bahaya itu, Pak.
Jadi milik manusia itu apa? Milik manusia itu terima kasih. Jadi kepada manusia hanya berterima kasih, Pak, jangan bersyukur. Karena bersyukur itu hanya kepada Allah. Terima kasih dokter, kau mudahkan urusan saya sebab ilmu yang kau miliki. Allah berikan jalan melalui engkau untuk aku bisa sembuh dari penyakitku. Yang terakhir adalah wa husni ibadatik. Husni ibadatik ini adalah kemampuan kita mengakses ibadah secara kuantitatif dan kualitatif, Pak. Ya. Ada salah satu ayat yang wa iza qamu ilas shalah qamu kusala yuraunnan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Salah satu ciri-ciri orang munafik itu kata Allah adalah kalau dia menegakkan sholat dengan kusala, malas, Pak. Jadi malas ini bukan saya yang bilang, Allah langsung bilang dalam Al-Quran. Artinya sholat ini ribet. Kenapa ribet? Karena dibilang banyak orang yang malas. Yura'unnan nas itu penyakit kedua orang yang sholat. Dia suka salah ekspektasi terhadap tujuan sholat. Sholat itu tujuannya lillahi ta'ala, seperti niat mu'usalli fardul isya arba rakatin mustaqbilah qiblah adaan lillahi ta'ala. Tapi dia ingin ngomong sama manusia bahwa saya adalah orang yang sholat, kira-kira. Ya, wala yazkurunallaha illa qalila. Dia enggak mau berzikir kepada Allah kecuali sedikit, ya. Udah habis waktunya belum? Belum, ya. Berzikir imam, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dikira kawan ini dari belakang, Pak. 1, 2. Dia enggak berzikir, dikiranya aja 1, 2. Begitu kena 33 lewat, Pak. Mak 37 dibantai kawan ini katanya. Mak bid'ah ini katanya. Masuk alhamdulillah. Kira kawan ini lagi 1, 2, 3. 38. Ini udah jelas bid'ah ini gitu. Kena Allahu Akbar 40 pas, Pak. Begitu selesai sholat ditariknya lah imam tuh, sini kau bid'ah kau katanya. Kukira zikir kau tadi, padahal imam tadi karena ngantuknya dia. La subhanallah subhanallah. Wala yazkurunallaha illa qalila. Pak, gini, saya orang bodoh. Anda semua orang pintar. Tapi Allah ingatkan, banyak orang nanti di kemudian hari tak mau dia berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Padahal nafasmu harus zikir kepada Allah, ingatanmu harus zikir kepada Allah, pendengaranmu harus zikir kepada Allah. Terus kenapa kau harus berzikir sedikit-sedikit? Biarlah banyak-banyak, Pak. Ada masalahnya rupanya. Gak ada riwayatnya Ustaz. Alamak, nanti kita lanjut kajiannya, habis sisa lagi. Gak ada masalah. Riwayat itu penopang kebenaran. Hati-hati ya, Pak. Man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa orang yang melakukan sesuatu yang tak pernah diperbuat oleh Rasul, maka dia ditolak perbuatan itu. Benar hadis itu, rawahul Bukhari wa Muslim. Selesai. Terus mana yang bid'ah kepada orang yang lewat 33 zikirnya? Jumlah itu teknis. Yang nggak boleh itu, Rasul nggak pernah buat itu, terus kau buat. Sedangkan Rasul menganjurkan kita untuk berzikir. Gitu cara melihatnya, Pak. Jadi jangan dibantai urusan teknisnya. Sebenarnya kalau kita cerita urusan teknis, insya Allah kita semua ini bid'ah semua. Kenapa? Rasul tidak pernah tinggal di Indonesia. Kalau urusannya teknis, Pak. Tadi kan kita membantai itu urusan teknis. Sama kayak orang zikir malam Jumat. Jangan malam Jumatnya yang difokuskan. Lihat tabiat apa yang mereka lakukan di malam Jumat. Baca Yasin. Yasin itu ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Tapi kenapa malam Jumat? Ya udah, besok malam Minggu ku buat. Udah, masalah nggak? Akan lagi-lagi urusannya teknis. Gini, Pak, ya. Saya ajak kita untuk tidak saling menyalahkan. Kalau masih sama Tuhan kita, sama kitab kita, sama kiblat kita, jumlah sholat kita pun masih sama, Pak. Udahlah, berhentilah menyalah-nyalahkan. Bagus kau salahkan itu pembegal yang nggak pernah sholat tapi mengaku muslim, pencuri. Cari itu dakwahi. Ini enggak, orang yang beda jenggot sama dia didakwahinya capek-capek. Padahal begitu sholat zuhur dampingan juga nih orang tuh. Salam-salaman pun lagi habis sholat zuhur. Jadi enggak usah lah. Kalau memang mau berjihad pada urusan yang batil, Pak. Itu kalau mau konteksnya. Carilah saudara-saudara kita yang mengaku muslim tapi masih membegal orang. Ayo ajak dia, brother. Besok mati juga kau, brother. Ayo sholat kita. Kira-kira gitu, Pak. Cari pemakai narkoba. Itu lebih produktif dibanding menyalahkan sesuatu yang tidak esensi. Yang terakhir, ala kulli hal, kita berdoa kepada Allah. Salah satu ujian yang terberat kita di akhir zaman ini adalah perpecahan.
firqah, maka wallahi atas nama Allah, kalau syahadah kita masih sama kepada Allah dan Rasulullah, jangan kita berpecah belah pada urusan yang tak ada hubungannya kepada nilai-nilai keimanan. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan ini diberikan Allah kemuliaan kepada kita, dan kita diberi kekuatan untuk tetap istiqomah pada jalan yang hak. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana ya Allah, sahhil lana ya Rahman umurana fid dini wad dunya wal akhirah ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.